Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Forum Indonesia. Kita lihat sejumlah hasil survei yang juga menempatkan nama Pak Marzuki Ali, Pak Mahfud MD ke dalam survei mereka, dan bagaimana kira-kira pendapat dari masyarakat. Baik, ini adalah survei dengan pertanyaan jika Jokowi tidak maju sebagai calon presiden. Rupanya Prabowo Subianto tinggi sekali, Mas Fadli. Dan kemudian ada Pak Mahfud di situ, 1, 2, 3, 4, 5. Posisi ke-6, Pak Marzuki Ali 0,2 Pak. Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Mahfud, bagaimana Anda melihat hasil survei ini? Ya, menurut saya itu pandangan masyarakat yang untuk potret saat ini. Tetapi memang ke depan menurut saya memang ya kita lihat perubahan dari waktu-waktu. Karena begini, kalau kita selalu diikat oleh survei, tentu sudah selesai pemilu ini, sudah selesai Jokowi menang. Kalau calon dia udah tidak ada yang lain, tidak perlu ikut, sudah selesai. Tetapi begini, ada selalu faktor lain yang selalu terjadi di dalam sejarah politik kita itu. Pertama, survei. Yang kedua, terjadi perubahan mendadak. Jokowi sendiri munculkan dari hasil perubahan mendadak ketika dia sedang underdog, tiba-tiba muncul. Itu bisa juga ada terjadi. Momentumnya ya? Bisa terjadi begitu. Dan di antara calon-calon itu kan ada yang karena memang ingin jadi calon, ada yang karena ingin cari selamat juga, ada yang karena profesi, ada yang macam-macam lagi. Pak Marzuki. Ya, apapun hasil ini kita hargai. Itu persepsi publik terhadap calon-calon presiden yang kemungkinan akan muncul. Tapi ini sangat tidak mencerdaskan menurut saya. Kenapa? Surveinya Pak? Bukan. Cara-cara kita ya membangun persepsi yang secara terus-menerus seperti ini sangat tidak mencerdaskan. Kenapa? Harusnya kita sepakat dulu dengan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini. Kalau kita tahu persoalan, baru kita susun kualifikasi orangnya. Seperti apa? Orangnya seperti apa yang bisa artinya menghadapi tantangan itu. Jangan sampai nanti begitu terpilih nggak ngerti apa-apa, hanya persepsi. Menurut saja. Anda bagus di mengatasi persoalan apa Pak? Ya begini, saya sejak 14 tahun sudah kerja. Langsung aja Pak, durasinya dikit nih, sorry ya Pak. Saya sudah pernah sebagai PNS, saya pernah sebagai Keren BUMN, sebagai Direktur BUMN, sebagai Direktur Perusahaan Makin panjang jauhnya. Ayo Pak, reformasi birokrasi sosial dan sebagainya, semuanya saya punya pengalaman. Dan saya yakin dengan pengalaman itu saya bisa memimpin negara ini. Baik. Soal koalisi, kira-kira dari Bang Fadlizon dan juga Bang Zul, mungkinkah akan kemudian berkoalisi dengan dua tokoh yang ada di sini? Iya. Atau mungkin tiga, Ibu? Dalam politik mungkin. Semakin banyak calon presiden juga semakin bagus. Ya. Tapi tentu saja nanti ada persyaratan-persyaratan. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tadi, misalnya, kalau ada sekarang ini yang kita harapkan dari MK, apakah jadi atau tidak, atau tetap dengan 20%, itu akan menentukan konfigurasi berikutnya. Peta berikutnya. Baik, Bang Zul. Enggak, saya cuma mau menyampaikan saja. Maju sedikit, Bang Zul. Bahwa hasil survei ini kan kadang-kadang disikapi beragam. Kalau kebetulan kelihatan baik, menguntungkan, dipuji. Tapi kalau kelihatan tidak menempatkan calon kita pada posisi yang bagus. Nah, padahal kalau kita lihat ilmu politik itu sudah sangat maju, sehingga hasil pemilu itu sudah bisa diprediksi dengan presisi luar biasa. Oleh karena itu saya melihat survei ini harus dijadikan feedback supaya semua tokoh politik, semua partai politik melakukan formulasi strategi terhadap peta ini sebenarnya. Oleh karena itu menurut kami, apakah ini nanti kemudian dasar menentukan calon pemimpin dari partai masing-masing, atau ini dasar untuk membentuk, merencanakan sebuah koalisi. Begini, pada akhirnya, terakhir. Ya, pada akhirnya rakyat yang menentukan ya. Pada akhirnya rakyat yang menentukan. Saya suka statement itu. Silakan Mas Hanta. Saya kira media, kita semua intelektual harus pelan-pelan mendidik bangsa ini agar memilih pemimpin tidak cukup kita terjebak pada popularitas, apalagi kekuatan kapital. Itu tugas besar bangsa ini. Bahwa memilih pemimpin harus dibedah gagasannya. 3 isu yang kita bahas tadi harusnya berkorelasi dengan elektabilitas hari ini. Padahal publik sampai hari ini tidak tahu apa bedanya Jokowi, apa bedanya Prabowo, apa bedanya Mahfud MD dengan yang lainnya tentang kebijakan-kebijakan yang kita bicarakan. Itu yang harus kita geser pelan-pelan. Itu satu menurut saya. Yang kedua, hasil-hasil survei kita juga yang dibutuhkan publik sekitar 40% ada soal gagasan dan visi dari seorang presiden. Yang kedua adalah track record pengalamannya. Itu yang harus kita bantu publik agar jangan sampai kita berdemokrasi, kita puji-puji orang yang sama, di ujung kekuasaannya kita maki-maki lagi. Itu kita bertepuk tangan untuk semua
narasumber dan juga para audiens di sini. Dan pemirsa, keberanian, ketegasan, integritas adalah 3 dari banyak harapan masyarakat akan pemimpin mereka untuk 5 tahun mendatang. Masih ada waktu untuk mengenal, melihat sebelum kita memilih pemimpin kita yang baru yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, bukan lebih pelik. Rakyatlah yang menentukan. Saya Afri Malik undur diri. Salam Forum Indonesia.